Hola Mina! Setelah Asta berhasil bangkit berkat sihir penyembuhan Mimosa dan perlindungan dari semua rekannya, pertanyaan besar yang muncul sekarang adalah apa yang akan terjadi di chapter berikutnya, yaitu chapter 384 nanti. Apakah Asta akan langsung menuju medan perang utama dan langsung menghadapi Lucius? Atau justru Tabata akan memberikan kita satu chapter penuh aksi untuk memperlihatkan kekuatan baru Asta sebelum pertarungan puncak itu dimulai? Jika kita melihat dari pola cerita yang Tabata buat selama ini, setelah Asta bangkit atau berlatih, Asta jarang langsung bertemu musuh utama tanpa melalui rintangan perantara. Contohnya, sebelum menghadapi musuh utama di kerajaan Spade, Asta justru harus berhadapan dengan Lilith dan Naama terlebih dahulu. Lalu setelah berlatih di Hinokuni, Asta justru harus berhadapan dengan Paladin Damnatio terlebih dahulu. Dan saat akan menuju Lucius asli, Asta justru harus berhadapan dengan para klon Lucius dan lain sebagainya. Sehingga kemungkinan besar di chapter 380 nanti, hal yang sama akan terjadi. Asta tidak akan langsung menghadapi Lucius. Asta akan lebih dulu menghadapi musuh lainnya. Dan bisa saya katakan, musuh yang akan Asta hadapi itu adalah Paladin Morgan, saudara kembar wakil kaptennya, sekaligus salah satu Paladin terkuat yang dimiliki Lucius saat ini. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke pembahasan prediksi Black Clover chapter 384. Let's go! Sebelum masuk ke prediksinya, ada sedikit informasi yang cukup membuat kita sebagai penggemar Black Clover kegirangan. Pasalnya, tanggal 30 Oktober nanti, Black Clover resmi akan merilis 3 chapter sekaligus. Dan jumlah halaman totalnya adalah 61 halaman. Ini lumayan cukup banyak loh dibandingkan rilisan sebelumnya, yang tidak lebih dari 60 halaman saja. Dengan banyaknya halaman ini, tentunya akan banyak juga momen yang terjadi dalam 3 chapter itu. Salah satu momen paling krusial ada di chapter 384, di mana setelah kebangkitan Asta di chapter 383, kita sudah tahu Asta tidak hanya pulih secara fisik, tapi juga secara spiritual atau mental, karena dia membawa perasaan dan tekad dari semua rekan-rekannya yang kini tidak bisa lagi berdiri di garis depan. Preview jam giga sebelumnya yang berbunyi dipercayakan oleh perasaan rekan-rekannya, Asta bangkit lagi dengan sebuah raungan. Ternyata menjadi isyarat bahwa Asta benar-benar siap menanggung beban seluruh dunia sihir di pundaknya. Dan chapter 384 akan menjadi langkah pertamanya dalam mengemban beban itu. Kerajaan Clover kini berada di ambang kehancuran. Lucius sudah memperluas area kekuasaannya dengan menciptakan medan perang yang hampir sepenuhnya didominasi oleh dirinya, karena kini semua atribut sihir dalam Grimoire yang ada di Menara Grimoire Kerajaan Clover bisa dia manfaatkan seluruhnya. Dalam chapter ini kita akan melihat kondisi Yuno yang sedang menghadapi Lucius. Dia sedang terpojok karena kehabisan anti sihir dan juga mana. Sementara Lucius masih dengan mana dan kekuatan penuhnya. Yuno pun dalam bahaya, tapi dia diharuskan untuk menahan Lucius selama Asta belum datang ke medan pertempuran utama. Dan mungkin Yuno akan berhasil mengejutkan kita semua dengan teknik barunya lagi dan lagi. Tapi saat ini bukan hanya Lucius yang menjadi ancaman para penduduk dunia sihir. Masih ada 3 Paladin terkuat yang tersisa. Tapi bisa kita pastikan juga, masing-masing dari mereka sudah akan dihadapi oleh sekutu Asta. Dan pertarungan mereka akan tersaji di chapter 384 ini. Asier Silva bisa dipastikan akan berhadapan dengan Mereoleona. Ini bukan sebuah pertempuran yang random, tapi ini akan menjadi sebuah pertarungan antara guru dan murid. Karena kita tahu, Mereoleona dulu pernah dilatih oleh Asier Silva saat Asier Silva masih menjadi prajurit wanita terkuat kerajaan Clover, yang rumor kekuatannya bahkan sampai di telinga Vanica dari kerajaan Spade. Pertarungan ini pun akan menjadi ajang pembuktian siapa yang menjadi prajurit wanita terkuat kerajaan Clover. Apakah Mereoleona layak menyandang atau merebut gelar itu dari Asier Silva? Atau bisa dikatakan juga, ini adalah sebuah ujian bagi Mereoleona untuk mendapatkan gelar prajurit wanita terkuat kerajaan Clover dengan cara merebutnya dari Asier Silva setelah dia mengalahkannya. Kemudian Morris, sang ilmuwan gila dari kerajaan Daimon, sudah pasti akan dihadang oleh pasukan gabungan dari kerajaan Daimon yang dulu sempat dia hianati. Ini pun bukan pertarungan biasa dan random, karena ada misi balas dendam dari para anggota 8 Jenderal Cahaya. Karena ada misi balas dendam dari para anggota 8 Jenderal Cahaya Kerajaan Daimon kepada Morris, yang dulu sudah berbuat seenaknya menjadikan mereka objek penelitian gilanya.
kita pun akhirnya akan mengetahui siapa nama resmi dari roh sihir tanah. Dan kita pun akan melihat bagaimana kemampuan sebenarnya dari roh sihir tanah itu. Pertarungan akan berjalan sangat emosional di sini. Dan terakhir, Paladin Morgan yang sejauh ini menjadi paladin paling misterius dan paling berbahaya di antara semuanya. Morgan memiliki dua atribut sihir yang luar biasa, yaitu sihir cahaya dan sihir kegelapan. Dua sihir itu bertolak belakang, tapi saling memperkuat. Bayangkan saja, bagaimana tidak luar biasa. Sihir cahaya dan sihir kegelapan adalah salah dua dari sihir langka yang ada di dunia sihir. Tapi lebih dari itu, walaupun jiwanya sedang dikendalikan oleh Lucius, Morgan tetap saja membawa luka emosional yang dalam bagi Nahato. Sementara Nahato beserta Yami dan juga Ichika kemungkinan besar akan menjadi yang pertama menghadapi Morgan setelah Morgan bangkit lagi dengan kekuatan barunya. Hubungan antara Nahato dan Morgan selalu menjadi salah satu bagian paling tragis di Black Clover. Dua saudara kembar yang berjalan di jalur berlawanan, Morgan di sisi terang, sementara Nahato di sisi bayangan. Keduanya akan kembali bertarung setelah di ronde pertama pertarungan mereka dimenangkan oleh Nahato yang dibantu Yami dan Ichika. Kini ketiganya pun akan berjuang keras untuk menahan Morgan lagi. Tapi kondisi mereka saat ini sudah sangat lemah. Sementara Morgan baru bangkit dengan kekuatan penuhnya. Mana Yami, Nahato, dan Ichika hampir habis. Tubuh mereka pun penuh luka. Sementara kini sihir cahaya Morgan yang sudah ditingkatkan pastinya terlalu cepat untuk mereka tangani. Pertarungan ini akan menjadi lebih emosional. Yami berusaha berbicara dengan sahabat lamanya itu. Nahato masih akan tetap menatap saudaranya dengan rasa bersalah yang belum selesai. Sementara Ichika hanya bisa bertahan dengan sisa kekuatannya untuk membantu kakaknya. Tapi di saat mereka hampir kalah dan situasinya sangat genting, muncullah sosok yang sudah lama mereka nantikan, yaitu Asta. Pasti kalian bertanya-tanya kenapa harus Asta yang muncul untuk menghadapi Morgan? Kenapa Asta tidak langsung menuju Lucius? Banyak alasan yang membuatnya harus membantu Yami, Nahato, dan Ichika terlebih dahulu. Pertama, kedatangan Asta di momen itu bukan pertama kalinya bagi Yami, Nahato, dan Ichika. Asta pun memiliki semacam ikatan dengan mereka bertiga. Dulu dia pernah menyelamatkan Yami dan Nahato yang hampir mati menghadapi musuhnya di kerajaan Spade. Asta pun pernah menyelamatkan Ichika di Hinokuni dari musuhnya. Dan kini, Tabata mungkin akan memperlihatkan pengulangan simbolis itu. Seolah-olah Asta ditakdirkan untuk menjadi penyelamat bagi mereka bertiga yang memiliki hubungan emosional yang baik dengan Asta. Saat kedatangan Asta itu, Yami bisa saja berkata, "Kau tepat waktu bocah sialan." Sementara Nahato mungkin hanya diam terkejut, tapi dengan tatapan lega yang jarang dia tunjukkan sebelumnya. Sedangkan Ichika menatap Asta dengan campuran rasa kagum dan terkejut, karena sosok Asta yang dia lihat mirip seperti sosok kakaknya, yaitu Yami Sukehiro. Nah, kemungkinan chapter 384 diakhiri oleh kedatangan Asta di medan pertempuran Nahato, Yami, Ichika melawan Morgan. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian punya pendapat, asumsi, spekulasi, atau prediksi lain, kalian bisa tuliskan semuanya di kolom komentar. Tapi saya ingatkan, ini hanya bersifat prediksi, yang persentase kemungkinannya masih tidak bisa dibuktikan. Kita tunggu saja tanggal 30 Oktober nanti untuk melihat seperti apa chapter 384 sebenarnya. Di video selanjutnya, saya akan membahas prediksi untuk chapter 385. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangati. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.